Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan kasus di PPH pasal 22 ya. Ini ada 5 soal kasusnya, yaitu 2 soal teori dan 3 soal hitungan. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu sebut dan uraikan pemungut pajak pasal 22. Nah, di sini jawabannya ada 7 ya, ada 7 poin. Yang pertama adalah Bank Devisa dan Dirjen Bea Cukai atas impor barang. Kemudian bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri semen, kertas, baja, dan otomotif yang ditunjuk oleh KPP atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Kemudian produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas atas penjualan BBM, gas, dan pelumas. Kemudian bendahara pemerintah dan KPA sebagai pemungut pajak di pemerintah pusat, Pemda, instansi atau pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Kemudian KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA untuk pembayaran kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang terakhir atau yang G adalah industri dan eksportir dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk kepala KPP atas pembelian bahan keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul. Ini soal nomor 1. Nah, kemudian nomor 2 adalah apa saja yang menjadi objek PPH pasal 22. Ini juga sama, ada 7 ya, yaitu pertama impor barang pastinya. Kemudian pembayaran pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA sebagai pemungut pajak kepada pemerintah pusat, Pemda, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya. Kemudian pembayaran oleh bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan, pembayaran kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung oleh KPA atau penerbit surat perintah membayar yang didelegasikan KPA. Kemudian penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh BU, badan usaha yang bergerak di industri semen, kertas, baja, otomotif yang ditunjuk oleh KPP. Kemudian penjualan BBM, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas. Serta yang terakhir adalah pembelian bahan keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul oleh industri dan eksportir sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh KPP. Nah, ini untuk soal yang nomor 2 ini berkaitan dengan yang soal nomor 1 ya. Oke, selanjutnya soal nomor 3 ini berkaitan dengan soal hitungan ya, berkaitan dengan PPH pasal 22, yaitu contohnya ya, contoh soalnya adalah PT Perkasa yang merupakan industri baja yang menjual hasil produksinya dengan total harga 770 juta rupiah kepada PT Makmur Raya. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%. Hitung besarnya PPH pasal 22 yang dipungut. Oke. Nah, ini jawabannya. Jadi kita hitung dulu ya, atau kita keluarkan dulu PPN-nya terlebih dahulu ya. Cara mencari DPP ya, istilahnya itu DPP di dalam penghitungan PPH pasal 22 ini adalah 100 dibagi 110 kali 770 juta akan menghasilkan 700 juta. Kemudian setelah itu tarifnya untuk industri baja adalah 0,3%, sehingga PPH pasal 22-nya adalah 0,3% kali 700 juta. Hasilnya adalah
2.100.000. Nah, ini 2.100.000 ini yang nanti akan dibayarkan ke atau yang dipungut oleh bendahara. Ini soal nomor 3 ya. Kemudian yang nomor 4, PT Angkasa Raya mengimpor barang dari Amerika dengan harga faktur 12.000 US dollar. Biaya asuransi yang dibayar ke luar negeri sebesar 6% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 12% dari harga faktur. Kemudian ada biaya masuk dan biaya masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 US dolarnya adalah 11.500 rupiah. Nah, pertanyaannya, hitung PPh pasal 22 yang dipungut jika PT Angkasa memiliki API, dan B adalah jika PT Angkasa tidak memiliki API. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Kita cari dulu nilai impornya ya. Kita cari dulu nilai impor. Nilai impor di sini berarti adalah DPP ya, DPP-nya. Nah, caranya kita hitung dulu shift-nya atau cost insurance and freight, masih dalam bentuk dolar ya. Harga faktur tadi ya 12.000 dolar US dollar. Kemudian biaya asuransinya itu 6% dari harga faktur 720. Kemudian biaya angkut 12% dari harga faktur yaitu 1.440, dan setelah ditotal akan menghasilkan shift-nya adalah 14.160 US dollar. Maka kalau kita rupiahkan ya 14.160 dolar itu dikalikan 11.500 menjadi 162.840.000. Maka di sini kita hitung biaya masuknya. Nah, berhubung di sini biaya masuknya sudah di Indonesia, jadi biaya masuk itu dikalikan sesuai dengan harga atau shift ya, shift dalam bentuk rupiah, yaitu 20% dikali 162.840.000 menghasilkan 32.568.000. Kemudian biaya masuk tambahan 10%, 162.840.000 menghasilkan 16.284.000. Maka nilai impornya adalah, tinggal dijumlahkan aja ya dari tadi yang shift di atas, menjadi 211.692.000. Nah, itu nilai impornya. Kemudian setelah kita hitung nilai impornya, kemudian kita hitung API-nya atau hitung PPh pasal 22 terutang, yaitu yang memiliki API dan tidak memiliki API. Nah, kalau yang memiliki API 2,5% dikali 211.692.000 menghasilkan 5.292.300, dan yang tidak memiliki API itu 7,5% tarifnya dikalikan 211.692.000 menghasilkan 15.876.900. Nah, itu jawaban dari nomor 4 ya. Jawabannya seperti itu, A dan B. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 5 atau nomor terakhir, yaitu Dinas Perikanan Kota Bandung membeli peralatan kantor dari PT Semesta Raya dengan nilai kontrak 330 juta. Nilai kontrak tersebut termasuk PPN. Kemudian hitung PPh, ini maksudnya PPh ya, bukan BPN. Hitung PPh pasal 22 yang harus dipungut. Nah, ini perhitungannya, ini sama ya perhitungannya dengan yang nomor 3 tadi. Jadi sebenarnya intinya tuh PPh pasal 22 itu intinya itu hanya berkaitan dengan transaksi penyerahan barang dan impor gitu ya. Berarti ini termasuknya adalah penyerahan barang. Untuk penyerahan barang itu tarifnya beda-beda ya, tergantung dari jenis perusahaannya. Kita cari dulu DPP-nya, yaitu
dibagi dengan 110 kali 330 juta menghasilkan 300 juta. Kemudian dihitung PPh pasal 22-nya yaitu 1,5% kali 300 juta sehingga menghasilkan 4.500.000. Nah, ini hasilnya 4.500.000. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan soal dari PPh pasal 22. Semoga bisa dipahami ya penjelasan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.